aku tidak terlalu peduli dengan teror yang terjadi. Tetapi semakin kesini, banyak sekali hal-hal yang mengganggu pikiran sampai membuatku tidak nyaman. Dimulai dari penampakan yang sering kulihat hingga sampai teror Ling-Ling yang cukup meresahkan. Namun, syukur aku masih bisa bertahan. Walaupun saat mau resign, Ling-Ling seakan tak membiarkannya begitu saja. Dia terus saja menggangguku, dia bahkan mengikutiku sampai ke rumah. Gila guys, ini bener-bener gila. Buku pertama gue nih guys, Hilang Dalam Dekapan Semeru. Kumpulan cerita horor pendakian yang kalau kalian baca itu pasti, wah, gila sih. Jadi langsung aja guys, kalau kalian pengen merinding nih baca buku ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi bawah. Jadi guys, ini adalah lanjutan video Aida yang kerja di perusahaan minyak, di mana banyak kejadian aneh yang terjadi di perusahaan tersebut. Gue juga ucapin makasih nih sama Aida yang telah mengirimkan ceritanya nih ke email, sehingga gue bisa ngangkat cerita ini. Gue mau. Sebelum dimulai, jangan lupa nih follow juga Instagram gue Daryl Aditya, sama mampir nih ke TikTok RJ5 yang udah verified Daryl Aditya. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Aida menyaksikan saat pagi hari ada seorang ibu-ibu yang tertabrak truk kontainer. Badannya terlindas dan ibu-ibu tersebut pun langsung meninggal di tempat. Aida syok, di mana setelahnya banyak juga tuh kejadian kecelakaan yang ada di depan kantor Aida. Di situ Aida mikir, apa jangan-jangan ini tumbal? Setelah pergantian manajemen, tak kenapa nih malah ada beberapa kejadian kecelakaan di depan perusahaan. Yang paling Aida inget banget itu adalah kejadian ibu-ibu terlindes truk kontainer, karena emang setelahnya bagian-bagian dari tubuh ibu tersebut sangat mengenaskan. Di situ Aida mikir ya, ini cuman kebetulan, apa ada hubungannya sama ritual perusahaan yang udah nggak dilakuin lagi? Entahlah. Tapi yang jelas nggak lama setelah kejadian kecelakaan-kecelakaan itu nih, karyawan di perusahaan itu jadi makin sering kesurupan. Nggak cuma yang shift malam doang, bahkan shift siang juga karyawan itu kesurupan. Aida tuh jadi kayak nggak fokus gitulah kerjanya. Dia juga bingung ya, kenapa kok tiba-tiba karyawan ini jadi banyak yang kesurupan. Lagi kerja, tahu-tahu ada yang teriak. Gak cewek, gak cowok, banyak tuh yang kesurupan. Ya gimana lagi, walaupun banyak yang kesurupan, Aida ini harus tetap profesional juga. Dia harus ngejar target-target kerjaannya. Aida sampai ngingetin teman-temannya juga tuh, lu jangan ngelamun kalau kerja, nanti kesurupan lagi lu. Sore itu saat si Aida ini lagi sibuk packing-packing barang gitulah, tiba-tiba nih ada suara gaduh dari ruang sebelah. Sepertinya ada seorang karyawati yang kesurupan lagi. Dan pas si Aida itu mendekat ke arah suara tersebut, ternyata lagi-lagi si Erlin dong yang kesurupan. Kali ini tatapannya itu sangat marah sambil dia berteriak-teriak. Balikin mata saya. Kalau bocah ini mau selamat, kurang ajar kalian. Mata ibu? Maksudnya? Satpam itu tahu di mana mata saya. Pernyataan dari hantu tersebut tentu buat bingung orang-orang yang ada di sana dong. Dia katanya nyariin mata yang ada di perusahaan. Lah, mata siapa? Karena mulai kesel juga kali ya, gerah dan bingung juga mungkin kenapa belakangan ini banyak orang yang kesurupan di perusahaan tersebut. Akhirnya mereka pun mencari tahu tuh maksud dari hantu itu. Diputusin tuh temennya Aida yang namanya Hesti ya buat jadi medium gitulah dari hantu ibu-ibu tersebut. Saya tahu saya meninggal bukan karena kecelakaan. Saya dijadikan tumbal oleh perusahaan kalian.
Sosok tinggi besar itu menarik saya supaya jatuh masuk ke kolong truk. Perusahaan kalian jahat. Sekarang tolong balikin mata saya. Semuanya terkejut mendengar pernyataan dari ibu-ibu tersebut. Nyari mata, nyarinya itu di mana? Pantas aja si Aida mikir ya, setelah 2 minggu dari kematian ibu tersebut, suasana di perusahaan itu jadi nggak kondusif banget. Aida sendiri jadi ingat lagi ya kejadian meninggalnya ibu-ibu itu di depan perusahaannya Aida ya, di mana ibu-ibu tersebut terlihat agak gemuk, mungkin usianya sekitar 45 tahunan. Dan belakangan Aida juga baru tahu ya, ternyata ibu-ibu itu adalah salah satu karyawan pabrik sepatu yang lokasinya itu nggak jauh dari perusahaan Aida. Dan pada saat dimediumisasi itulah ada sebuah hal yang sangat mengejutkan bagi Aida dan teman-temannya. Jadi pas ibu-ibu itu meninggal, satpam dari perusahaan itu langsung ngasih kayak kardus gitulah buat nutupin jenazah dari sang ibu. Dan setelah korban itu udah dievakuasi, nah kardusnya itu sama satpam dibawa lagi masuk ke perusahaan yang mana ternyata matanya nempel di kardus. Dan nggak sampai di situ aja, Aida sama yang lain itu benar-benar shock banget ya dengar hal-hal lainnya dari saat proses mediumisasi. Saat itu, tangan atau kaki saya seperti ditarik sama makhluk besar yang berada di perusahaan tempat kalian kerja buat masuk ke kolong kontainer supaya saya kelindes. Mana satpam kamu? Mata saya sama dia. Pada kaget lah tuh karyawan mendengarnya. Nah setelah kejadian itu mulai tuh banyak gosip yang berseliweran ya di kantor. Ya maklum, tembok aja yang sudah berbicara kalau di kantor. Katanya ibu-ibu itu adalah tumbal pengganti dari ritual potong kepala kerbau. Nah karena ritual potong kepala kerbaunya itu udah lama nggak dilakuin, jadi deh tumbalnya itu adalah ibunya. Buset, makin serem aja nih kata Aida kerja di perusahaan ini. Takutnya besok-besok dia lagi jadi tumbalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, teror dari ibu-ibu itu malah hilang dengan sendirinya. Aida sendiri juga bingung dan gak ngerti kenapa teror itu bisa tiba-tiba berhenti. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Setelah kejadian itu semuanya udah mulai normal lagi nih. Kerja gajian. Kapan nih bos bonusnya turun? Hingga di sebuah malam di perusahaan tersebut ya, karena emang ini lagi shift siang nih, jadi kan pulangnya malam gitu loh. Nah teman-teman Aida ini pengen sholat dulu di musola sebelum pulang ke rumah, biar nanti di rumah bisa langsung tidur. Fani sama Nia namanya, mereka sholat tuh dimana kondisi musola ya udah sepi kan karena udah malam. Allahu Akbar. Dan saat mereka lagi husuk tuh dalam sholat, tiba-tiba mereka dengar ada suara gamelan yang cukup kenceng. Fani mulai merinding ya, dia malah jadi nggak konsen sholatnya. Makin lama dia percepat tuh sholatnya dan setelah selesai dia langsung kabur. Besoknya si Fani tuh cerita sama Aida kalau semalam dia dengar ada suara gamelan pas lagi sholat. Jangan-jangan ada yang iseng doang kali, kan biasanya kita juga suka iseng nyetel lagu Lingsir Wengi. Tapi kalau kata si Fani nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah nggak usah dipikirin kalau kata Aida. Selama ini dia di musola juga nggak pernah tuh dengar ada suara gamelan. Namanya juga cewek, kayaknya kalau nggak gosip itu nggak enak. Kalian masih ingat kan sama hantu Lingling? Nah rupanya selidik punya selidik, si Aida ini dengar ya kalau Lingling itu ternyata adalah anak dari yang punya perusahaan. Jadi ceritanya Lingling itu kayak punya saudara kembar nih, tapi sayangnya Lingling itu meninggal karena kecelakaan dan makamnya pun ada di sekitar perusahaan. Waktu itu Aida dengar dari salah satu karyawan yang emang udah senior, namanya Teh Mala. Teh, sebenarnya Lingling itu siapa sih? Terus kenapa dia sering merasuki orang-orang ya?
Sebenarnya Ling-Ling ini katanya diberi tugas untuk menjaga perusahaan agar tetap aman dari apapun, termasuk pencurian dan lain-lainnya. Setiap ada kasus pencurian, pasti ada aja tuh yang kesurupan dan gak lama satpam bakalan sidak di tempat TKP itu. Kasusnya selalu berhasil, Ling-Ling nemuin barang bukti beserta pencurinya. Pokoknya apapun jika menyangkut hal-hal yang merugikan perusahaan ini, pasti dia selalu pertama yang ngasih info. Tapi si Ling-Ling ini kenapa bisa meninggal ya teh? Kabarnya sih dia anak yang dibuat pesugihan sama bapaknya untuk perusahaan itu, tapi si Ling-Ling gak tahu kalau dia dijadiin korban pesugihan. Jadi dia taunya meninggalnya karena kecelakaan aja, dan sampai sekarang anaknya itu masih berkeliaran di perusahaan ini. Aida cuma bisa melongo doang tuh dengar cerita dari Teh Mala, dimana ya dia percaya nggak percaya juga ya sama cerita dari asal usul hantu Ling-Ling. Beberapa waktu kemudian setelah kejadian-kejadian aneh itu, akhirnya karena sebuah alasan Aida memutuskan buat resign. Tapi sayangnya resignnya itu nggak mudah karena dia selalu diteror oleh hantu Ling-Ling. Biasanya kalau mau resign itu yang berat ya, ninggalin teman-temannya, ninggalin kenangannya. Kalau prosesnya mah gampang, tinggal bikin surat, di ACC, resign dah. Tapi uniknya kali ini ketika Aida ini mau resign, dia tuh malah ada hambatan-hambatan dari hal-hal yang gak masuk logika ya, dimana dia diteror sama hantu Ling-Ling. Hari itu sepulang kerja dari shift pagi, Aida langsung pulang tuh karena dia ngerasa badannya itu gak enak banget, kayak pegel-pegel, terus juga kepalanya puyeng. Mungkin kurang istirahat kali pikir dia. Dan pas sampai di rumah Aida ngerasa bagian pundak kirinya doang ya, kayak berat gitu loh, kayak habis ngapain aja. Padahal ya dia kerja doang. Aida ngerasa ya kayak bagian pundak kirinya doang tuh kayak berat gitu loh. Dan kejadian ini ternyata terus-terusan berulang. Terutama kalau dia pulang naik motor itu kerasa berat gitu loh. Padahal dia gak bawa apa-apa loh. Ini motornya rusak apa gimana? Intinya nih selama 6 bulan itu Aida itu kerap merasakan sakit di area-area tertentu. Dan menjelang 1 bulan sebelum dia resign, kalau kata Aida, dia mengalami teror yang semakin ngadi-ngadi. Saat itu Aida ini lagi pulang kerja naik motor. Kayak biasa ya, ketika di perjalanan dia tuh ngerasa tas ranselnya kayak berat gitu loh. Seperti dia membawa beban berkilo-kilo. Padahal ranselnya itu sama sekali nggak bawa barang berat. Dan nggak lama di perjalanan itu, Aida ngerasa kayak ada yang nepuk-nepuk pundaknya. Padahal dia nggak bonceng siapa-siapa. Wah, makin aneh aja nih. Hingga karena emang Aida ini udah mulai ngerasa risih dan nggak nyaman ya. Dan firasatnya itu kayak ngerasa ini ada hubungannya sama hal mistis. Jadi si Aida ini nggak pergi ke dokter, tapi dia pergi ke orang yang mengerti hal-hal begituan. Dia langsung pergi ke rumah Pak Budi, tetangganya yang emang suka bantu mengenai hal-hal beginian lah. Dan ketika dia sampai di rumah Pak Budi itu langsung nanya. Dari mana dia colek-colek kamu? Hah? Colek-colek? Emangnya sabun apa gue ini? Di situ setelahnya Aida baru tahu ya kalau sosok Ling-Ling ini suka ngikutin dia tuh sampai ke rumah. Kata Pak Budi sih, Ling-Ling ini suka sama si Aida. Buset, gue disukain sama hantu. Terus Pak Budi pun menyarankan ya supaya Aida ini diruqyah aja lah biar masalahnya itu selesai. Dan Pak Budi pun menyarankan agar Aida pergi ke sebuah tempat yang emang dia kenal buat ruqyah gitulah. Ya udahlah, Aida langsung pergi ke tempat itu tujuannya supaya dia cepet normal lagi lah gitu. Dan Aida pun langsung menceritakan kronologi yang dialamin. Jadi Ling-Ling suka sama kamu. Dia nggak mau sampai kamu resign. Tolong saya pak, saya capek begini terus. Akhirnya Aida itu diruqyah ya. Nah setelahnya perasaan itu jadi lebih nyaman dan badannya juga jadi enakan. Gue nggak tahu sih akhirnya Aida itu pergi ke dokter juga ngecek apa enggak. Yang jelas di tahun 2018 setelah 4 tahun nih Aida bekerja, akhirnya dia memutuskan untuk resign karena emang dia juga udah selesai kuliahnya. Dan gak lama dia pun menikah dengan suaminya dan tinggal di rumah suaminya.
Dan ketika menceritakan pengalaman ini, Aida itu jadi kembali teringat ya dengan pengalaman-pengalaman horornya saat bekerja di perusahaan minyak tersebut, terutama dengan sosok hantu Ling Ling. Itu dia guys pengalaman dari Aida ketika dia bekerja di sebuah perusahaan minyak. Emang tuh kalau cerita-cerita horor di kantor itu seru sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut kalian gimana? Mungkin ada dari kalian yang pengen ngirim pengalaman kalian, bisa banget ya. Tinggal klik aja tuh link yang ada di deskripsi Google Form ya. Jadi bisa lewat tulisan, bisa lewat VN. Nanti kalau yang balas itu namanya Jaeng. Gue rasa cukup demikian cerita pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut atau tapi harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.